jujur perasaan saya hari ini itu sedikit berdesak Dari saya mungkin atas perasaan Mbak Ana. Dan sebelum sesi konseling dimulai ya Mbak, perkenalkan terlebih dahulu saya Adinda, namanya Fitri. Mbak Ana boleh memanggil Ibu Dinda atau Mbak Dinda. Nah, dalam konseling ini terdapat asas kerahasiaan yang mana konselor itu harus menjaga setiap permasalahan konseling. Jadi Mbak Ana tuh nggak perlu takut kalau masalahnya bakal dibocorkan atau bakal dijelaskan, karena kami ini bakal mengembangkan prinsip asas tersebut. dan berbeda. Baik, nanti kita bicarakan apa yang membuat Mbak Ana merasa cemas dan apa yang ingin kita bahas hari ini. Jadi gini Mbak, akhir-akhir itu saya merasa saya tuh udah gak percaya lagi sama sahabat saya yang dari Hafizullah ini. Soalnya saya tuh gak tahu kenapa rasanya kayak jadi udah gak bisa ke saya lagi. Ya, pasti itu sangat berat ya Mbak buat Mbak Ana. Bisa Mbak Ana ceritakan lebih lanjut? Jadi gini, beberapa bulan yang lalu itu saya kan bercerita sama sahabat saya tentang masalah saya. Nah, tapi di suatu saat itu ada teman saya, teman yang bukan sahabat, tapi maksudnya dia itu aku kenal sama dia itu dia juga kenal sama aku pembaca. Terus dia itu bilang kemarin masalah apa sahabatnya itu cerita tentang kamu. Nah, terus itu ceritanya dia itu belum cerita ke siapa Bang. Itu pasti sangat mengecewakan ya Mbak. Saya bisa merasakan itu. Lalu bagaimana respon Mbak Ana setelah mengetahui hal tersebut? Ya, saya sangat kecewa sih Mbak, marah juga. Terus saya tuh saya tuh datang kan ke keluarga saya itu, saya juga tanya. Terus dia menceritakan ke satu orang, tapi dia tuh nggak kira bakalan sebar itu. Saya bisa melihat mengapa itu bisa membuat Mbak Ana kehilangan rasa percaya terhadap sahabat Anda. Lalu ada kejadian lain nggak yang membuat Mbak Ana memperkuat bahwa Mbak Ana dan nggak bisa percaya sama sahabat tersebut? Ada beberapa hari yang lalu tuh saya lihat dia Mbak, mau ngajak ketemuan gitu, baru ngobrol teman lain. Terus dia bilang dia itu nggak bisa. Tapi setelah saya lihat di IG-nya itu dia malah main sama yang lain. Kan saya jadi merasa dibohongi ya Mbak ya. Katanya nggak bisa tapi malah main. Rasanya seperti tidak dianggap ya Mbak. Itu Mbak. Itu pasti membuat Mbak Ana merasa terabaikan. Iya. Karena hal itu juga saya jadi enggan gitu loh Mbak untuk bercerita lagi kepada sahabat saya. Dan saya tuh merasa kalau sekarang tuh hubungan saya sama dia itu jadi sedikit ada renggang gitu loh, dan canggung juga. Memang benar perasaan yang Mbak Ana itu membuat menjadi seperti itu. Nah, jadi penting untuk merasa aman dan dipercaya dalam hubungan persahabatan. Apa yang sudah Mbak Ana lakukan untuk mencoba memperbaiki situasi Mbak Ana dengan sahabatnya tersebut? Nah kan tadi kan saya cerita kalau saya kan mendatang dia kan Mbak, mendatang dia, dan itu saya udah bicara baik-baik sama dia. Saya bilang kenapa kok kamu menceritakan gini, dia kan tadi alasan kamu aku nggak tahu kalau bakalan bisa lebih jauh gitu. Nah terus dia merasa nggak enak mungkin ya sama saya, terus dia itu meminta maaf kepada saya dan janji kalau dia itu nggak akan mengulangi hal tersebut lagi. Tapi ya gimana ya Mbak, saya juga udah terlanjur bilang percaya sama dia. Memulihkan kepercayaan itu memang membutuhkan waktu, biasanya dari 2 bulan kita. Bagaimana perasaan Mbak Ana setelah berbicara kepada sahabat tersebut tentang hal? Sebenarnya saya juga sedikit lega sih Mbak, karena udah tahu
aja kalau memang dia yang bicara, cuma ya kayak ada rasa kecewa aja gitu. Kenapa sih harus kamu mencari rahasia aku, kan aku cerita ke kamu kan aku percaya sama kamu, tapi ternyata dia yang nggak bisa percaya. Dan itu wajar, sangat wajar juga, karena sebuah kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berharga dan sekali rusak itu akan sulit diperbaiki. Mungkin kita bisa bekerja sama untuk mencari solusi ya bagaimana cara Mbak Ana untuk mengatasi perasaan ini dan menemukan langkah apakah Mbak Ana sendiri. Iya, Jadi tadi kita coba dengan beberapa pendekatan ya Mbak. Yang pertama kita bisa mulai dengan menetapkan batasan-batasan yang jelas dan komunikasi yang terbuka. Lalu yang kedua kita bisa belajar bagaimana caranya memberikan kepercayaan secara perlahan, dan yang terakhir kita bisa bekerja pada bagaimana Mbak Ana bisa mengelola perasaan cemas dan ragu ini. Itu kan aku Mbak Ana. iya. Yang mencoba Mbak Ana? Ya, saya akan mencoba. Bagus sekali Mbak. Kita akan bekerja sama melalui proses belajar tentang kepercayaan bisa dipulihkan dengan waktu dan usaha. Yang penting bagi Mbak Ana untuk merawat diri ini sendiri lebih baik. Untuk sesi yang selanjutnya atau sesi yang kedua, Mbak Ana bisa menuliskan di lembar kertas perasaan dan pengalaman Mbak Ana yang kali berinteraksi dengan sahabatnya bisa, dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi perasaan Mbak Ana. Selain itu juga Mbak Ana masih merasa cemas dan bisa melakukan relaksasi dengan mempraktekkan teknik pernafasan dan meditasi sekiranya 10 menit setiap hari. Saya juga terima kasih, ini saya juga merasa sedikit lega saat bercerita, dan saya juga mendapatkan ilmu lagi untuk ketika saya merasakan hal tersebut bisa lebih tenang dan bisa untuk mengantisipasinya. Dan sekarang ya memang masalah pertemanan maksimal. Ya, sama-sama ya Mbak Ana. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melihat perkembangan Mbak Ana. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Mbak Ana butuh bantuan sebelum mengerjakan